Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-7. Kita akan membahas selanjutan materi mengenai entalpi. Nah, ini adalah materi terakhir yang akan masuk ke materi UTS. Jadi kalian prepare untuk UTS, kita akan mengevaluasi materi dari mulai pertemuan yang kedua ya, yaitu materi mengenai gas ideal, kemudian gas nyata, kemudian tentang hukum termodinamika ke-0, ke-1, dan yang terakhir ini mengenai entalpi dan hukum Hess, atau yang sebenarnya masuk ke dalam bab termokimia. Oke, sudah siap ya mendengarkan penjelasan Ibu, yaitu mengenai hukum Hess. Hukum Hess sebenarnya sudah kalian kenal sejak kalian di SMA ya. Jadi ini bukan suatu hal yang asing, dan tentu saja karena karena bukan hal yang asing lagi, maka mudah-mudahan kalian lebih mudah untuk mencernanya. Jadi hukum Hess itu sebenarnya berlaku jika suatu reaksi itu merupakan penjumlahan dari 2 atau lebih reaksi. Jadi dia minimal dari 2 reaksi atau bisa dari beberapa bahkan dari banyak reaksi, gitu ya. Nah, ketika dijumlahkan misalnya kemudian dia membentuk suatu reaksi tertentu, maka kita pun tinggal melakukan hal yang sama untuk delta H-nya. Jadi kalau reaksinya dijumlahkan, maka delta H-nya pun tinggal kita jumlahkan dari masing-masing reaksi yang membentuknya. Misalnya untuk yang ini ya, berapakah delta H untuk reaksi berikut? Misalkan ya, yaitu reaksi 2H2O liquid menjadi 2H2 gas ditambah O2 gas. Maka tinggal kita lihat saja di sini 2H2O liquid menjadi 2H2O gas dengan entalpi ya di tabel itu dapatnya 44 kilojoule karena biasanya kalau di tabel itu untuk entalpi standar. Maka ketika yang kita gunakan di sini adalah 2 mol ya. Nah, berarti tinggal kita kalikan dengan angka yang sama juga, yaitu 2. Gitu ya dari keadaan standarnya. Demikian juga untuk ini ya. Ini dari entalpi pembentukan H2O diubah menjadi entalpi penguraian. Kita lihat di sini juga H2O-nya 2. Maka hal yang sama tinggal kita kalikan juga dengan angka 2. Ya. Oke, ini untuk pembuka, mengingatkan kembali, merefresh pengetahuan yang sudah kalian miliki. Oke, jadi hukum Hess itu sendiri apa? Gitu ya. Jadi seperti yang tadi, ketika suatu reaksi itu dijumlahkan dari 2 atau lebih reaksi, maka delta H untuk reaksi secara keseluruhan itu adalah jumlah dari delta H masing-masing reaksi. Nah, entalpi itu sendiri adalah suatu fungsi keadaan. Seperti yang telah kita bahas di pertemuan pekan yang lalu. Apa itu fungsi keadaan? Jadi fungsi keadaan itu adalah suatu fungsi ya yang tidak bergantung kemana proses itu berjalan, gitu ya. Jadi dia hanya memperhitungkan posisi keadaan awal dan keadaan akhir saja, gitu ya. Tidak tergantung dari laju, gitu ya. Tidak tergantung dari faktor-faktor yang lainnya. Jadi dia hanya memperhitungkan keadaan awal dan akhir. Misalnya untuk reaksi ini, gitu ya. H2O gas ditambah setengah O2 gas, dia menghasilkan H2O liquid. Nah, jalurnya mau kemana dulu? Mau membentuk H2O gas dulu, kemudian dari H2O gas menjadi H2O liquid, boleh. Atau mau dari sini, gitu ya, mau dari sini, langsung masuk ke sini, ya, langsung terbentuk menjadi H2O liquid. Maka tetap delta H yang dihasilkannya harusnya sama, tidak mengalami perubahan. Mau dia jalurnya lewat sini dulu,
gitu ya, mau jalurnya lewat sini dulu atau mau jalur langsung lewat sini. Harusnya delta H-nya memang akan berharga sama. Oke, jadi itu mengenai entalpi. Nah, perubahan entalpi pada suatu reaksi pada kondisi standar itu dapat dihitung dengan menggunakan rumusan yang ini, di mana delta H standar dari suatu reaksi sama dengan sigma atau penjumlahan dari delta H F0 atau delta H pembentukan ya dari produk-produknya dikurangi dengan penjumlahan delta HF0 dari reaktannya. Gitu ya. Seperti halnya slide yang sebelumnya. Gitu ya. Jadi bisa digambarkan juga dari skema yang ada di bawah ini. Gitu ya. Oke. Nah, jadi rumusan yang tadi itu delta H0 reaksi sama dengan sigma dari delta HF0 produk dikurangi sigma delta HF0 reaktan. Gitu ya. Contoh, hitunglah entalpi standar reaksi pembakaran benzen C6H6. C6H6 liquid ditambah 7 dikali setengah O2 gas, ini reaksi setaranya. Menghasilkan 6 CO2 gas ditambah 3 H2O liquid. Ya. Maka diperoleh dari tabel delta HF0 untuk C6H6-nya liquid adalah positif 48,95 kJ per mol. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian contoh 2-nya, perubahan entalpi untuk reaksi oksidasi naftalen C10H8 dapat diukur. Salah satunya untuk mengukur perubahan entalpi itu atau mengukur entalpi dari suatu reaksi itu bisa menggunakan kalorimetri. Kalau di laboratorium, ya. Nah, C10H8 solid ditambah 12 O2 gas menghasilkan 10 CO2 gas ditambah 4 H2O liquid. Nah, diperoleh delta H0 reaksinya adalah negatif 5165,1 kJ. Hitunglah entalpi standar pembentukan untuk naftalen. Maka kita tinggal mencari reaksi-reaksi ya yang memiliki C10H8 kemudian O2, CO2 dan H2O. Gitu ya. Oke. Nah, perubahan entalpi itu sendiri ada 2 jenis ya, sebagaimana yang sudah kalian ketahui. Jadi ada reaksi eksotermis, kemudian ada reaksi endotermis. Apa perbedaan keduanya? Ekso, endo, gitu ya. Ekso berarti terjadi pelepasan energi oleh sistem kepada atau terhadap lingkungan. Dan sebaliknya endo berarti terjadi penyerapan energi oleh sistem dari lingkungan, gitu ya. Jadi yang ini heat out, dari sistem dilepaskan ke lingkungan, yang ini heat in, dari lingkungan diserap oleh sistem, gitu ya. Sehingga nantinya untuk delta H reaksi eksotermis ini akan menjadi berharga negatif. Kenapa? Karena sistem melepaskan energi. Sementara yang ini delta H-nya akan berharga positif. Kenapa? Karena sistem menyerap energi dari lingkungan. Oke, ini adalah salah satu contohnya. Metanol sering digunakan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bensin pada mobil balap. Tentukan entalpi pembakaran metanol per gram dengan menggunakan data entalpi pembentukan berikut. Nah, sebenarnya ini harus diuraikan terlebih dahulu. Kalian tinggal membuat reaksi untuk masing-masing delta HF standar ini. CH3OH dibuat dari apa saja? Karena dia delta HF pembentukan, maka harus dibuat dari unsur-unsurnya. Dari karbon, ya. Kemudian ada H2. Oke, ada H2. Kemudian ada O2. Ya. Jadi kalau yang gas-gas itu biasanya berbentuk molekul diatomik.
Nah, kalau yang solid itu biasanya dia unsur sendiri. Kemudian C8H18 juga sama, dibentuk dari karbon dan H2, CO2 juga dari karbon dan O2, kemudian H2O dari apa? H2 dengan O2. Ya. Nah, kemudian nanti kita coba utak-atik reaksinya, mana yang harus dibalik, mana yang harus tetap, dan mana yang harus dikalikan atau dibagi, gitu ya. Nah, ini hasilnya. Maka delta H reaksinya untuk reaksi pembakaran metanol. Reaksi pembakaran metanolnya adalah 2 CH3OH liquid ditambah 3O2 gas menghasilkan 2 CO2 gas ditambah 4 H2O liquid. Maka delta H reaksinya adalah sigma dari delta HF produk pada keadaan standar dikurangi sigma dari delta HF reaktan pada keadaan standar. Gitu ya. Oke, maka diperoleh hasilnya sebesar ini. Kalian bisa coba di rumah dengan menguraikan reaksinya satu persatu. Oke, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Untuk perkuliahan mengenai hukum Hess, silahkan kalian pelajari sendiri. Mohon untuk di komen di bawah kolom komentar dengan memberikan nama dan NIM sebagai tanda kalian sudah menyaksikan tayangan video ini. Silahkan diposting di LMS diskusi untuk hal-hal yang belum kalian pahami, atau kalian boleh juga menjawab pertanyaan dari teman-temannya atau memberikan komentar. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat. Semoga UTS-nya dimudahkan. Jangan lupa untuk persiapan tidak pada hari H, tapi kita mulai belajar dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.